Guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan. Ngapunten badhe matur, wonten apa ngapunten sangat gawe. Niku daleme jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan tesih teng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh gitu apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum harus enak-enakan ngombe bareng. Iku lho mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudeknya, enggak sopan ya ada maudeknya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandalawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta faddun ghalidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal janib." Fa wallah, laqad khasyitu fillah wa laqad khasyitu fil ghillah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadal maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu kejenok larangan ngalor ngidul, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang ghalid, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin gitu. Yang satu Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu layyinal janib, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Pak Ribasannya rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena tidak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijahnya sama-sama pembiaran, ya kan? Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung, yang lunak karena dianggap pelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafadzan ghalidul qalbi lan faddu min. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya sudah, kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali. Karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proper. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang, meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan, mohon diterima. Ya siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masalah. Masa orang ngaji misalnya gini. Misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana? Harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh. Menerima yang sudah pengalaman kerja, sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Di mana-mana nyari kerja yang belum. Aneh-aneh saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu Mbak kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembira kiai musola yang tidak bersertifikasi karena konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, ini manfaatnya luar biasa.
Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia tuh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut illegal logging, tapi dulu ya dia nggak nyuri karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita orangnya hanya kadang 20. Terus tanya, dulu nggak ada HP, Gus saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib kan, hanya 20 dan 40, tapi kalau ini duhur ya nggak apa-apa kata saya. Enggak Gus, kalau diajak duhur nggak mau, Jumat-Jumat kok duhuran gitu. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa Jumatan, tak carikan madhab kata saya. Saya kan kebetulan ya mengkaji al-madzhabul arba'. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok, kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisaroh dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, seorang meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana. Lo pernah nggak saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh? Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang saya bilang gini, kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu mulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh, itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musola-musola ngajar 10 tahun, berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadhoilnya, keutamaannya indallah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect, gak masalah. Tapi kalau kumo luhur salah lawan pasti. Karena kalau kumo luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengajar. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya, supaya anak-anak semangat ngapalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi, yang muridnya kadang 3, kadang bubar, tak tanya Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus, lah yang datang 2 ya biasa gini Gus, kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu kan. Jadi saya mohon beragama itu biniatin sholihah. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi. Sementing aku itu duwe qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu illa man atawaha bi qalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu, orang yang sowan Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf. Ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa, itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i. Itu dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya enggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam takbir, waqad qulta bi sunniyati. Kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sunnah? Jawab Imam Syafi'i, adaban ma'hadal imam. Saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa? Pandangannya. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang menghamili, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras. Wah, bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang yang. Ini ada di kitab Mizan Kubro. Kalau kalian nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahmah. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini.
qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah oposisi langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir, kalau dalam bahasa Arab tanfir, tasna atau takbir, apa memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus, yang sudah kadung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya dikomentari saja qad kharaja min sifahin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja loh, saya capek ini karena yang belas pertanyaan jangan keluar. Saya ulang lagi, pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampean tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritanya sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yufsidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wa yasfiku dima, dan berpotensi mengalirkan darah. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini, ya Allah, kali ini kayak enggak pas keputusan kau ini. Tolonglah Deva. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oh, menang. Karena tanya ini. Makanya syaratnya Nabi itu harus ummi. Enggak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya itu. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di Gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot nanti. Karena semua disoal secara intelektual.